Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke memang, jadi pada malam kali ini ya kondisi market udah mulai bullish nih, udah ada ijo-ijonya ya. Ini udah gurih banget nah ya, udah sejuk nih bikin hati adem. Nah, jadi pada kesempatan malam kali ini gue bakalan ngebahas daripada ya koin yang sedang hot banget gitu ya. Oke, jadi langsung aja, ada informasi apa sih dari koin yang paling hot atau yang lagi viral banget sekarang ya. Cuman sebelum lanjut ke pembahasannya ya seperti biasa ya, gue ngopi terlebih dahulu. Wow, ternyata ini ya koin Terra Luna sekarang turun 40%. Wih, geblek banget ini ya. Kalian bisa melihat nih dari segi chartnya ini longsor banget ya. Kita cek dari time frame 1 jamnya dia turun 6,6 persenan ya. Nah, kira-kira ada informasi apa nih daripada koin Terra Luna? Dan gue udah pernah bilang ya kemarin bahwasanya gue belum siap lagi untuk menyerok harga Terra Luna di Rp5 kemarin ya, di postingan gue sebelumnya tuh yang terakhir membahas koin Terra Luna. Karena apa, gue yakin akan ada penurunan dulu ya, tetapi kalau untuk kalian ingin masuk itu gue harap Dior lagi ya, Dior lagi, karena ya yang namanya berinvestasi di aset kripto itu pastinya ada resiko, apalagi koin Terra Luna nih ya yang sempat mati suri gitu. Di sini gue bukan ngeput, bukan juga FOMO ya. Di sini gue hanya sekedar menginformasikan aja informasi yang terbaru ya dari aset-aset kripto. Gue nggak ada tujuan untuk pomoin gitu ya, untuk jadi puder itu nggak ada. Buat apa sih gitu ya? Gue FOMO buat apa? Gue puder juga gitu. Nggak ada untungnya buat gue ya. Jadi ya selebihnya ya kalian riset sendiri ya, kalian Dior sendiri, analisa sendiri gitu. Karena ya yang melakukan buy and sell-nya itu ya kalian sendiri ya. Jadi ya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Nah, jadi sekarang itu ada sebuah artikel nih baru 40 menit yang lalu ya. Di sini itu CEO Binance ya, Feng Zhao untuk mendukung komunitas Terra tetapi mengharapkan lebih banyak transparansi. Wow, dari subjeknya ini ya atau dari judulnya bahwa CEO Binance itu CG Binance dia sangat-sangat mendukung kepada koin Terra Luna, tetapi dia mengharapkan ya, cobalah gitu Dok One lu transparan aja gitu ya, transparan gitu kepada semua investor, komunitas ya, termasuk kepada si Seng Pei-Zhao ini juga ya, dia harus transparan. Itu yang diharapkan oleh Seng Pei-Zhao. Menunjukkan potensi masalah dengan forking Terra, CZ mengatakan bahwa mencetak, memotong tidak menciptakan nilai ya. Artinya di sini dia membantah ya. Kalau seumpama diadakan forking ya, diadakan forking. Bahkan di sini pun dia menilainya itu mencetak, memotong tidak menciptakan nilai ya, seperti itu. Jadi nggak ada untungnya gitu. Lo mau memforking juga nggak akan ada genjotan ya, mungkin seperti itu. Itu secara sudut pandangnya Seng Peng Zhao. Seng Peng Zhao atau CZ Binance ya, CEO pertukaran kripto Binance, baru-baru ini mempertanyakan gagasan hard forking blockchain Terra sebagai sarana untuk menghidupkan kembali ekosistem Luna dan UST yang pernah berkembang pesat. Menindaklanjuti hal yang sama, CZ mengungkapkan perspektifnya tentang tindakan yang tepat untuk proyek yang jatuh di seluruh komunitas kripto. Ini tidak akan berhasil ya, kata CZ. Sambil menolak gagasan validator tentang hard forking ke Terra 2 yang akan melibatkan penyediaan versi baru Luna kepada semua pemegang berdasarkan snapshot kepemilikan sebelum pasar runtuh. Nah, jadi di sini ada sebuah penolakan ini ya dari validator yang memang berkukuh keras gitu ya, ingin adanya hard forking ke Terra 2 ataupun Luna 2 kayak gitu ya. Nah, di sini Sijit itu berkata ya, mengurangi pasokan harus dilakukan melalui pembakaran, bukan garpu di tanggal tua dan meninggalkan semua orang yang mencoba menyelamatkan koin. Saya juga tidak memiliki Luna atau UST.
hanya berkomentar. Nah, jadi di sini hanya berkomentar saja ya si Jet Binance itu, dan menurut gue ini langkah yang bagus ya, yang memang dibicarakan atau memang dikatakan oleh Seng Feng Zhao ini ya. Jadi mengurangi itu atau membakar lah ya, membakar suplai yang ada. Karena suplai sekarang itu wow, luar biasa banyak sekali ya. Itu memang satu-satunya emang harus dibakar, dan kalau misalkan yang namanya ada pembaruan dari koin Terra Luna ini ya, mau stable coinnya ataupun koin lunanya misalkan jadi versi 2 ya, itu menurut gua ya, gue sendiri pun jadi ragu gitu, balik lagi bagaimana dengan investor-investor yang lama yang memang sudah merasa dirugikan gitu ya dengan hancurnya koin Terra Luna, mau stable coinnya ataupun juga lunanya. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar komunitas Terra terlebih dahulu menggunakan cadangan Bitcoin-nya ya untuk membeli kembali USD untuk menghidupkan kembali pengelompokannya. Nah, di sini sebagai gantinya ia menyarankan gitu ya dari komunitas Terra-nya itu gunakanlah gitu cadangan Bitcoin-nya gitu untuk membeli koin USD. Buyback lah, bisa dibilang buyback. Cuman ya ketika gua melihat gitu ya dari segi dana cadangan yang memang di dana Bitcoin itu udah nol. Cuman itu karena mungkin nggak transparan, itu alurnya kemana itu nggak tahu ya. Intinya di situ nol. Intinya nol. Ada di video gua sebelumnya itu pernah gua bahas juga itu nol ya. Dan entah dikemanain itu gua nggak tahu karena di situ tidak terlihat ya pengucuran dananya, pengalihan dananya itu kemana itu nggak ada. Nah, di sini juga dari akun Twitter Seng Feng Zhao ya, dia men-tweet lah. Kalian bisa langsung masuk untuk memang mengeceknya di sana. Menunjukkan potensi masalah dengan forking Terra, Seng Feng Zhao mengatakan bahwa mencetak memotong tidak menciptakan nilai, namun dia merekomendasikan pembelian kembali atau buyback dan pembakaran sebagai beberapa cara ideal untuk menghidupkan kembali nilai pasar token. Sambil menunjukkan dukungan untuk komunitas Terra, Sejet menyoroti perlunya lebih banyak transparansi dari mereka. Lebih banyak lagi yang mencakup perincian tentang transaksi on-chain tertentu. ID transaksi dari semua dana. Nah, jadi memang Sajat itu memang sangat berharap gitu ya, tim-timnya lah ya untuk memang bertransparansi kepada seluruh komunitasnya ataupun investornya, termasuk ke Sajat juga gitu harus bertransparansi. Karena di sini niat Sajat itu baik ya, dia tuh ingin menolong gitu, ingin menolong, bukan bukan apa-apa, ingin menolong aja. Dan di sini dia berkata nih ya, kegagalan bisa akan terjadi atau bisa saja terjadi, tetapi ketika mereka melakukannya, transparansi, komunikasi yang cepat, dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat menjadi sangat penting. Nah, memang ini benar sekali ya, apa yang disebutkan oleh Sejet Binance ini atau Seng Peng Zhao ya, kegagalan itu memang pasti itu ya, itu pasti bisa aja terjadi, maksudnya gitu, bukan pasti tetapi bisa saja terjadi ya, tetapi setidaknya ada etikat baik ya dengan cara bertransparansi, dengan komunikasi yang cepat dan memiliki juga tanggung jawab gitu kepada masyarakat. Itulah yang paling penting gitu, apalagi kepada investor yang sudah merasa dirugikan ya, itu harapan saja tuh seperti itu kurang lebih. Dan di sini ya, Binance Lab juga nih menginvestasikan 3 juta dolar USD di Terra atau di blockchain-nya Layer Zero pada tahun 2018. USD datang lebih lambat setelah investasi awal kami. Nah, jadi Binance Lab ini ya berinvestasi itu di blockchain Layer Zero ya, itu sebelum adanya USD. Jadi dia memang menginvestasikan itu ke USD di Terra ya, bukan ke UST, tapi USD. Jadi nggak ada urusan dengan hancurnya USD. Kira-kira seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Seng Peng Zhao. Binance Lab, lengan investasi Binance berinvestasi dalam banyak proyek selama 4 tahun terakhir yang menurut Sejet telah melihat berbagai tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pada akhirnya Sejet berharap Terra dapat membangun kembali dirinya sendiri dengan cara yang tepat dan masuk akal. Wow, ini keras banget ini ya dari Sejet itu. Dan di sini dia juga berkata ya, terlepas dari pandangan pribadi saya atau solusi yang dipilih, pada akhirnya kami akan selalu berada di sini untuk mendukung komunitas dengan cara apapun yang kami bisa. Nah, jadi ketika kita melihat ya, ini secara pandangan gua ya,
Sajet berkata terlepas dari pandangan pribadi saya ya, di sini dia secara tidak langsung itu dia mendukung kepada komunitasnya dan dia pun ingin menolong gitu kepada koin Terra Luna dan termasuk si Do Kwon itu ya. Tetapi entah apa yang ada di pikiran Do Kwon ya. Ini Sajet udah berkecil hati, udah rendah hati ingin menolong, tetapi ya kepala batu Dokwon ya, itu menurut gua kepala batu. Cuman ya nggak tahu juga ya kedepannya akan seperti apa ya. Intinya di sini tuh belum ada informasi-informasi lanjutan bagaimana tanggapan dari Dokwon dan apa rencana Dokwon ke depannya. Kalau seumpama menurut si Dokwon ini harus diluncurkan Luna versi 2, Terra versi 2 itu menurut gua ya wassalam ya. Itu menurut pandangan gua ketika memang akan ada pembaruan versi atau peluncuran memulai lagi dari awal, Seng Pengjau angkat tangan. Ya, intinya seperti itu. Harusnya mikir ya, si Dokwan itu harusnya mikir gitu karena Seng Pengjau ini sudah membantu ya, udah bisa memperdagangkannya lagi di bursa Binance dan bahkan beberapa exchange lainnya pun mengikuti ya setelah ya usulan ataupun membukanya perdagangan di Binance. Harusnya berterima kasih tetapi ya entah apa yang merasuki si Dokwan itu ya. Tetapi ketika gue melihat dari live streaming atau live YouTube semalam ya, si Dokwon itu memang udah ada rencana sih ke depannya. Karena gue tidak mengerti apa yang dibicarakan di wawancara itu ya, di wawancara live streaming semalam, gue nggak ngerti. Jadi ya intinya dia itu berkata akan menstabilkan ya minggu depan, seminggu ke depan itu akan mencapai ke 1 dolar. Itu hanya tanggapan gue, tapi gue nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu itu benar atau tidak ya. Intinya seperti itu, entah koin teranya yang akan disetarakan dengan stable coin yang lainnya dulu gitu mencapai 1 dolar atau lunanya. Intinya di dalam live streaming itu dia berkata akan mencoba ke harga 1 dolar dulu, cuman nggak tahu entah Luna atau Terra gitu ya. Tapi di sini buat kalian tetap hati-hati ya, tetap hati-hati ya, intinya Dior lagi aja ya, kecuali ya memang kalian udah siap dengan risikonya, yaitu balik lagi kepada diri kalian masing-masing. Oke, memang mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian ya seputaran koin Terra Luna. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.